Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Kembali lagi kita membahas mengenai bab baru, yaitu mengenai relasi dan fungsi, di mana materi tersebut merupakan materi dari SMP kelas 8 di semester ganjil. Kita akan langsung ke pembahasannya mengenai relasi dan fungsi. Pertama kita lihat dulu, di sini ada potret anak-anak yang sedang duduk bersandingan ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar tersebut, siswa-siswa tersebut belajar di kelas dengan menempati kursi masing-masing. Tidak ada seorang siswa yang menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi satu kursi yang panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa jika kursinya panjang. Jika kursinya cuma satu-satu seperti kursi yang sekarang, itu tidak ada yang double ya. Artinya hanya memasangkan pada satu kursi saja. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati tersebut. Nah, menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi atau mungkin sudah merupakan fungsi? Nah, jika kita lihat pada pembahasan kita kali ini, kita akan mengerti bagaimana apakah kondisi yang ada pada gambar ini merupakan relasi ataupun merupakan fungsi setelah kita mempelajari materi relasi dan fungsi ini. Nah, relasi dari dua himpunan dapat dinyatakan dengan cara yang pertama dengan menggunakan kata-kata, yang kedua dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan diagram panah, atau yang terakhir menggunakan diagram kartesius. Kita akan lihat bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Nah, dalam matematika sendiri, hubungan tersebut adalah hubungan antar dua himpunan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B misalnya, yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B, itu dinamakan dengan relasi. Langsung saja kita lihat bagaimana contohnya. Misal seperti ini, ada dua himpunan nih, himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A anggotanya adalah 3, 4, dan 5. Di anggota B sendiri, di himpunan B sendiri anggotanya adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, jika relasi dari A ke B adalah relasi faktor dari, ya harus digarisbawahi ini, kata kuncinya adalah relasi faktor dari. Jadi faktor dari, jika relasi dari A ke B itu misalnya 3 faktor dari 6 atau 3 faktor dari 9, itu ya. Jadi kata kuncinya ada di sini, relasi faktor dari. Nah, nanti kalau soalnya berbeda, pastikan kata-kata kuncinya di sini. Apa kata kuncinya di situ ya? Nah, kebetulan contoh soal ini relasi faktor dari, maka nyatakanlah relasi dari A ke B dengan kata-kata, dengan HPB himpunan pasang berurutan, dengan diagram panah atau diagram kartesius. Coba kita kerjakan dengan kata-kata. Maka tadi relasi faktor dari berarti 3 faktor dari 6 ya. 3 ini faktor dari 6. 3 faktor dari 9. 3 ini faktor dari 9 yang sudah kita pelajari mengenai faktor. Kemudian 4 faktor dari 8, karena 8 bisa dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 5 sendiri ini faktor dari 10. Jadi ada keterkaitannya. Nah, inilah kalau kita jabarkan dengan menggunakan kata-kata. 3 faktor dari 6, 3 faktor dari 9, 4 faktor dari 8, dan 5 faktor dari 10. Faktor darinya itu didapat dari soal ini ya, faktor dari. Sekali lagi Bapak tekankan, lihat kata kuncinya ini. Kita lanjutkan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, karena udah ada kata-kata seperti ini, lebih enak kita ya. Dengan himpunan pasangan berurutan, jangan lupa gunakan buka kurung kurawal. Karena kalau tidak diawali dengan buka kurung kurawal, berarti ini bukan himpunan ya. Himpunan pasangan yang berurutan. Nah, karena dia pasangannya berurutan,
maka kita kasih tanda dengan tanda buka dan tutup kurung ini. Ditutup lagi dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal ya, untuk menandakan bahwa ini adalah himpunan. Nah, karena di sini faktor dari, maka 3 faktor dari 6. Kita tulisnya 3,6 atau 3 faktor dari 6. Begitu juga 3 faktor dari 9, sama seperti ini. 4 faktor dari 8, 5 faktor dari 10. Jadi, cara penulisan himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Ya, mohon diperhatikan dengan sangat teliti. Karena jika kalian salah menuliskan koma saja atau tidak dikasih tanda kurung, itu akan menjadi salah. Kita lanjut ke diagram panah. Nah, kurang lebih diagram panahnya seperti ini. Kalau kita buat dalam bentuk elips ya, kita buat dalam bentuk elips, di mana anggota A ini kita tuliskan 3, 4, dan 5 ya, anggotanya 3 ini 3, 4, dan 5. Kemudian anggota B 6, 7, 8, 9, 10 ya, sesuai dengan ini. Kita pasangkan ya, 3 dengan 6, 3 juga dengan 9, 4 dengan 8, 5 dengan 10, sesuai dengan himpunan pasangan berurutan ini. Kalau udah ada himpunan pasangan berurutannya, maka mudah sekali dalam membuat diagram panahnya. Tinggal kita lihat 3 dengan 6, 3 kita pasangkan dengan 6, 3 dengan 9, 3 kita pasangkan dengan 9, 4 dengan 8, 4 kita pasangkan dengan 8, 5 kita pasangkan dengan 10 gitu ya. Nah, untuk diagram yang selanjutnya, diagram kartesius, kita gunakan koordinat kartesius seperti ini ya, di mana ada X, di mana ada Y, atau di sini diganti A dan diganti B, sumbu A dan sumbu B juga boleh. Nah, kita lihat 3 dengan 6, yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Bapak sarankan di sini diganti X, di sini ganti Y saja, biar enak lihat titiknya ya. 3 dan 6, X-nya 3, di sini 3, Y-nya 6, sehingga titiknya ada di sini. Kita buat simbol titik. Kemudian 3 dengan 9, X-nya 3, Y-nya 9 di bagian sebelah sini. Ya. Kemudian 4 dengan 8, 4 dengan 8, 4-nya X-nya 4, Y-nya 8, berarti titiknya ada di sini. Nah, yang selanjutnya adalah 5 dengan 10. 5 di sini, 10-nya di sini. Ya, jadi kalau kita buat titiknya ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan titik-titik yang berpasangan ini. Relasi faktor dari gitu ya. Nah, itulah keempat cara menentukan relasi dengan kata-kata, dengan himpunan pasangan berurutan, dengan diagram panah dan diagram kartesius. Untuk mengukur pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B. Silakan kalian relasikan dari A ke B dengan catatan kata kuncinya adalah 3 kurangnya dari ya. 3 kurangnya dari ya. Silakan nyatakan dengan kata-kata himpunan pasangan berurutan, diagram panah dan diagram kartesius. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.